Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Atorik. Ngomong tak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Walid Tajani. Nah, di sini kami akan mempresentasikan laporan perencanaan strategi sistem informasi berbasis roadmap dan value creation untuk pembuatan learning management system di Yayasan Tekno Indonesia. Next. Yang pertama adalah pendahuluan profil organisasi. Yayasan Tekno Indonesia, startup pendidikan dengan visi menghasilkan lulusan kompeten, iptek dan berintegritas tinggi atau IMTAK, siap bersaing nasional dan global, dedikasi pada kreativitas, sinergi dan daya asing, menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, kewirausahaan, berwawasan, lingkungan, nilai kejujuran, komitmen meningkatkan kualitas SDM melalui sertifikasi nasional atau internasional, pengembangan potensi unik dan pembinaan kedisiplinan. Menerapkan layanan prima dan sistem manajemen mutu untuk standar operasional terbaik. Fokus saat ini, inovasi produk pendidikan, tantangannya interaksi kurang optimal, minim inovasi produk, dan prosesnya manual. Target pelanggannya yaitu internal organisasi, murid, dan staf pengajar. Lalu ada tujuan perencanaan sistem informasi. Tujuannya yaitu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi proses pembelajaran dan administrasi akademik. Yang kedua adalah meningkatkan interaksi dan keterlibatan murid. Yang ketiga adalah meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Lalu permasalahan yang diangkat di sini adalah kurangnya interaksi efektif dengan murid. Yang kedua adalah minimnya inovasi penawaran produk pendidikan. Yang ketiga, proses operasional yang masih manual menyebabkan inefisiensi. Ya, dan yang terakhir adalah isu-isu ini menghambat peluncuran produk inovatif dan peningkatan kualitas lulusan. Bab 2, visioning. Tahapan visioning. Tujuan perencanaan sistem informasi. Merumuskan roadmap implementasi learning management system yang inovatif dan terintegrasi. Tujuan learning management system yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pembelajaran dan administrasi akademik. Yang kedua, meningkatkan interaksi serta keterlibatan murid dan pengajar. Yang ketiga, mendorong inovasi konten dan metode pembelajaran. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Targetnya menghasilkan lulusan yang lebih kompeten dan adaptif di era digital. Ruang lingkup perencanaan SI ini yang pertama adalah aplikasi bisnis, LMS fungsionalitas inti dan pendukung, infrastruktur teknis seperti cloud, on-premise, jaringan, hardware, dan software. Orang atau organisasi itu sendiri seperti tim pengembang, staf IT, pengajar, administrator, dan murid. Lalu ada proses bisnis, meliputi analisis dan rekayasa ulang proses terkait LMS. Terakhir ada anggaran. Anggaran dari estimasi awal pengembangan, implementasi, pemeliharaan, sampai pelatihan. Lalu ada metodologi. Pendekatan yang dipakai adalah top down value driven. Prosesnya melibatkan analisis situasi bisnis yang dimana metodenya memakai wawancara dan tinjauan dokumen. Lalu yang kedua adalah identifikasi kebutuhan fungsional maupun non fungsional. Yang ketiga ada benchmarking, yaitu praktik terbaik LMS di institusi sejenis. Yang terakhir adalah analisis SWOT, yaitu Business Information System Linkage. Lalu visi sistem informasi Yayasan Tekno Indonesia menjadi pilar teknologi transformatif, mendukung Yayasan Tekno Indonesia sebagai pusat pendidikan yang inovatif yang menghasilkan pembelajar seumur hidup yang kompeten, iptek, IMTAK, adaptif, dan siap bersaing global melalui pengalaman belajar yang personal dan efisien. Lalu ada misi sistem informasi Yayasan Tekno Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan dan mengelola platform LMS yang intuitif, stabil, dan scalable. Yang kedua adalah menyediakan tools dan data analitik untuk efektivitas pengajaran dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan interaksi kaya melalui fitur digital inovatif. Yang keempat, mewujudkan otomatisasi proses administrasi akademik. Yang kelima, menjamin keamanan dan integritas data pembelajaran dan identitas digital.
Lalu ada nilai-nilai sistem informasi, yang pertama adalah inovasi, yang kedua keterpusatan pengguna atau user centric, yang ketiga keterbukaan dan kolaborasi, dan yang keempat keandalan dan keamanan, yang kelima efisiensi, dan yang terakhir penciptaan nilai. Lalu ada di tahapan versioning, ada juga di identifikasi stakeholder. Nah, identifikasi stakeholder ini yang pertama itu ada internal. Internal ini meliputi dewan pengurus atau pimpinan yayasan, ya, lalu ada kepala sekolah atau direktur akademik. Yang ketiga ada pengajar, ada staf administrasi meliputi kurikulum, kesiswaan, atau keuangan dan lain-lain. Yang keempat ada tim IT atau tim pengembang. Yang kelima adalah murid. Lalu ada stakeholder eksternal, yaitu yang pertama adalah orang tua murid, yang kedua penyedia solusi LMS atau vendor, yang ketiga adalah badan sertifikasi nasional atau internasional, yang terakhir komunitas pendidikan luas. Komunitas pendidikan luar maksudnya. Lalu situasi dan kondisi saat ini, infrastruktur SI sangat dasar dan terfragmentasi. Operasional akademik dan administrasi, materi, tugas, kehadiran, nilai didominasi manual. Yang ketiga, penggunaan aplikasi standalone. Spreadsheet, pesan instan tidak terintegrasi. Akibatnya inefisiensi dan kesulitan pelacakan data serta visibilitas terbatas. Kekuatan utama dari LMS ini adalah fleksibilitas adopsi teknologi baru dan antusiasme tim. Lalu hasil wawancara atau survei internal organisasi. Yang pertama adalah kebutuhan mendesak akan platform terpusat. Yang kedua, pimpinan ingin visibilitas data dan inovasi. Pengajar mengeluhkan beban administrasi dan membutuhkan alat komunikasi terstruktur. Staf administrasi memerlukan otomisasi pengelolaan data. Murid menginginkan materi interaktif dan akses mudah. Konsensus kuat, perlu sistem terintegrasi untuk pengalaman belajar dan efisiensi. Nah, analisis kebutuhan informasi dan proses. Kebutuhan krusial, data pembelajaran, kemajuan nilai administrasi murid, interaksi, kurikulum. Data saat ini tersebar dan sulit diakses. Kesenjangan proses, alur kerja manual dan terputus-putus, atau distribusi materi, pengumpulan tugas. Seperti distribusi materi atau pengumpulan tugas. Yang keempat, mengakibatkan inefisiensi dan human error. Yang terakhir, proses-proses ini sangat memerlukan otomatisasi melalui sistem informasi. Yang ketiga, bukan yang ketiga, ini masih di tahapan analisis SWOT sistem informasi. Kekuatan dari LMS ini adalah agilitas startup dan antusiasme tim terhadap teknologi. Kelemahannya, ketiadaan sistem terintegrasi, dominasi proses manual, infrastruktur TI yang dasar. Peluangnya adalah ketersediaan LMS cloud-based yang scalable dan terjangkau. Tren pendidikan digital, fitur inovatif, EdTech atau AI, meliputi AI dan gamifikasi. Ancamannya, yang pertama adalah biaya implementasinya, yang kedua potensi resistensi pengguna, yang ketiga adalah isu keamanan data. Lalu persaingan ketat dari platform pendidikan online. Benchmarking dengan organisasi lain. LMS adalah kunci inovasi dan keunggulan kompetitif bagi lembaga pendidikan. Contoh praktik terbaik LMS. Yang pertama, personalisasi pembelajaran, analitik data, gamifikasi, integrasi konten multiformat, dan komunikasi terpusat. Benchmarking mengonfirmasi bahwa LMS efektif bukan hanya alat efisiensi, tapi platform untuk menciptakan pengalaman belajar unik dan meningkatkan daya saing yayasan. Oke, selanjutnya untuk bab 4 ada penyusunan goal dan strategi sistem informasi sebagai respon terhadap kondisi internal yayasan Tekno Indonesia dan hasil analisis SWOT. Penyusunan goal dan strategi sistem informasi difokuskan pada 3 tujuan utama. Yang pertama, perkuat efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran serta administrasi melalui digitalisasi dan otomatisasi sistem. Yang kedua, meningkatkan pengalaman belajar yang kolaboratif. Ketiga, mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data bagi manajemen yayasan melalui penyediaan dashboard analisis.
Selanjutnya ada penentuan prioritas proyek. Di fase pertama itu otomatisasi proses pembelajaran dasar seperti pengunggahan materi, penugasan, penilaian, dan presensi. Fase kedua, pengembangan fitur interaktif seperti forum, diskusi, gamifikasi, dan sistem pelaporan belajar murid. Fase ketiga, implementasi analitik dan integrasi data akademik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh manajemen. Rencana sistem informasi yang pertama, arah aplikasi bisnis. Aplikasi utama yang akan dikembangkan adalah Learning Management System LMS dengan fitur-fitur seperti manajemen materi, penilaian, dan pelaporan hasil belajar. Arah infrastruktur teknis, sistem akan dibangun dengan berbasis cloud computing untuk memastikan skalabilitas dan fleksibilitas akses. 3. Arah organisasi dan proses. Transformasi digital ini akan diiringi dengan perubahan proses bisnis dan penataan ulang struktur organisasi. Estimasi biaya. Pertama komponennya adalah pengembangan LMS, estimasinya 100 juta dengan manfaat digitalisasi pembelajaran. Selanjutnya infrastruktur cloud atau server 30 juta dengan manfaat akses stabil dan terukur. Selanjutnya ada pelatihan dengan estimasi biaya 20 juta, peningkatan literasi teknologi staff. Biaya pemeliharaan 15 juta, dukungan teknis dan peningkatan berkelanjutan. Draft arsitektur layanan sistem informasi. Arsitektur sistem dirancang berbasis three-tier arsitektur. Presentasi atau front-end antara muka pengguna untuk murid, guru, dan admin berbasis web atau mobile. Logika aplikasi atau middleware, modul LMS, sistem autentikasi, integrasi, atau API. Basis data atau back-end, menyimpan data, pembelajaran, presensi penilaian, dan laporan kemajuan. Selanjutnya ada penyusunan roadmap. Roadmap implementasi LMS disusun secara bertahap selama 1 tahun akademik 2025 sampai 2026 dengan tahapan sebagai berikut. IQ 3 2025 itu analisis kebutuhan mendalam pemeliharaan platform. IQ 4 2025 desain sistem pengembangan awal modul inti LMS. IQ 1 2026 implementasi dan pelatihan pengguna awal di lingkungan terbatas. Q2 2026 peluncuran penuh LMS dan pengumpulan umpan balik, dan terakhir Q3 2026 evaluasi sistem dan pengembangan fitur lanjutan. Simulasi biaya investasi, risiko, dan dampak. Risiko utamanya meliputi resistensi terhadap perubahan, ketergantungan pada vendor, isu keamanan data. Dampak positifnya peningkatan kepuasan pengguna, murid, guru, dan manajemen, peningkatan visibilitas dan transparansi data akademik, efisiensi kerja, administrasi hingga 50%. Rencana komunikasi dan sosialisasi. Komunikasi proyek akan dilakukan secara aktif dan bertahap, melibatkan semua stakeholder sejak awal. Strategi komunikasi mencakup kick-off meeting dan pengumuman resmi dari pimpinan yayasan, workshop pelatihan teknis, kanal umpan balik melalui form dan forum LMS. Ringkasan eksekutif. Penerapan sistem informasi berbasis LMS pada Yayasan Tekno Indonesia merupakan langkah transformasi strategis dalam menyongsong era digital pendidikan. Dengan pendekatan penancang dan partisipatif, proyek ini akan mengatasi permasalahan utama yayasan, meningkatkan efisiensi, memperkaya pengalaman belajar, dan memperkuat posisi yayasan dan ekosistem pendidikan modern. Selanjutnya kesimpulan, perencanaan strategi sistem informasi berbasis roadmap pada Yayasan Tekno Indonesia disusun sebagai upaya transformasi digital yang mendalam dan menyeluruh. Laporan ini dimulai dengan pemaparan latar belakang organisasi yang berfokus pada pendidikan berbasis iptek dan imtak, serta permasalahan nyata yang dihadapi, seperti interaksi murid yang rendah, minimnya inovasi produk pendidikan, dan proses operasional yang masih manual. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan sebuah sistem informasi terintegrasi, khususnya melalui implementasi Learning Management System sebagai solusi utama. Ya, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.